Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan yang saya percaya hari ini akan memberkati kita sekalian. Dan saya akan berbicara topik yang sangat penting, yaitu upah orang beriman. Natsnya dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa ia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua orang selama dia hidup pasti mencari upah. Setuju? Orang bekerja dari pagi sampai siang malam, gak mengenal lelah, banting tulang. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan upah. Iya kan, bahkan saya perhatikan ada banyak orang yang menghalalkan segala cara. Iya kan, gak peduli perasaan orang lain. Yang penting saya dapat upah. Makanya seringkali dia punya gaya, gak perlu memperhitungkan gaya firman Tuhan. Buat dia yang penting saya puas, yang penting saya untung. Makanya orang sebut ada gaya disebut seperti bekerja dengan gaya kodok, ya kan? Pokoknya tendang sana, tendang sini, sikat sana, sikat sini. Yang penting saya dapat upah. Bahkan saya perhatikan yang paling memperhatinkan, ada banyak orang sampai lupa mencari Tuhan. Jadi waktunya habis dipakai untuk mencari upah yang di dunia, yang sebetulnya itu kekuatannya sementara. Sehingga dia lupa untuk mencari Tuhan yang sebetulnya itu yang paling penting dalam hidup kita. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, barang siapa mencari Tuhan ada upah. Berarti ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, percuma kita cari Tuhan, buat apa? Tuh kan kita sudah berdoa, nggak ada kuasanya kok. Ada orang yang bilang, doa itu cuma lip service, ya kan, sampai cuma gaya bahasa aja yang diperbaiki. Ya kan, kalau berdoa yang harusnya bilang Tuhan jadi Tuhan, ya kan, berdoa harusnya tolong jadi colong. Akhirnya jadi Tuhan colong kami. Bukannya ditolong oleh Tuhan, tetapi dicolong. Tetapi lewat firman Tuhan ini, saya mau beritahu buat Bapak Ibu sekalian, ada satu kepastian bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, maka Alkitab bilang ada upahnya. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Jadi kepadamu seperti yang kau imani. Artinya apa? Setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada jaminan bahwa dia melihat upahnya. Tuhan gak pernah membedakan orang. Mau saudara, maaf nih, mau sukunya apa, mau agamanya apa, mau rasnya apa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan iman, saya percaya ada kuasa, ada mukjizat. Karena Alkitab bilang doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi mungkin ada orang yang bertanya kepada saya, tapi kan Pak Pendeta, kok saya udah berdoa, saya udah mencari Tuhan, kenapa nggak ada upah? Bukan Tuhannya yang berubah, justru kitanya yang berubah. Mungkin kita setengah-setengah. Saudara, kalau kita setengah-setengah sama pacar kita saja, waduh, kalau pacar kita nggak muntah, udah puji Tuhan, betul nggak? Kalau kita setengah-setengah, bahkan Alkitab bilang boro-boro mendapatkan upah. Yang saya perhatikan orang yang setengah-setengah, sangat jelas Alkitab bilang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi siapapun kita, kalau kita punya iman yang besar, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya mau jelaskan buat kita bagaimana supaya kita mendapatkan upah dari Tuhan. Yang pertama, Alkitab bilang bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, maka dia harus percaya Allah itu ada. Berarti yang pertama kita harus sungguh-sungguh yakin Allah itu ada. Loh, mungkin orang bertanya kepada saya, kan Pak Pendeta, saya kan di gereja, saya akan melayani Tuhan, masa saya nggak percaya Tuhan? Loh, yang saya maksud percaya di sini adalah percaya yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar percaya dalam pengakuan, tetapi percaya dalam tindakan. Karena kalau hanya sekedar pengakuan, sorry saya ngomong nih, silakan saudara baca Alkitab. Setan saja, setan, jangankan manusia. Alkitab bilang setan juga percaya Allah ada dan dia gemetar. Luar biasa loh. Setan percaya Allah ada dan dia gemetar. Tetapi seringkali yang saya lihat, ada bisa orang di gereja berkata Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, dalam nyanyiannya Allahku berkuasa, tapi dalam hidupnya nggak menunjukkan dia punya Tuhan. Saya melihat ada orang di gereja punya keyakinan Tuhan itu dahsyat, tapi pacaran nggak benar. Bahkan ada orang yang, saudara bayangkan ya,
seorang anak Tuhan bisa pacaran 2 orang sekaligus? Ini kan kebangatan, ini nggak bertuhan, ya kan? Tetapi buat saya, kalau orang sungguh-sungguh bertuhan, maka saya percaya apa yang diimaninya pasti direalisasikan dalam hidupnya. Karena Alkitab bilang, jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kenapa ada banyak orang tidak mengalami upah, tidak mengalami kuasa Tuhan? Bukan karena Tuhan nggak menjamah, bukan karena Tuhan nggak mau menolong. Tetapi yang saya perhatikan adalah karena imannya mungkin iman yang abal-abal, sekedar ikut-ikutan. Ya kan, iman rasio, hanya iman dari mulut. Tetapi orang yang percaya sungguh Allah itu ada, senantiasa dalam hidupnya, apapun yang dilakukannya, selalu dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jaminan pertama bagaimana supaya kita mengalami upah dari Tuhan. Yang pertama, maka kita harus sungguh-sungguh percaya Allah itu ada. Yang kedua, bagaimana kita mengalami upah dari Tuhan? Yang kedua, maka kita bilang barang siapa berpaling kepada Allah. Berarti untuk mengalami Tuhan, kita harus mengarahkan pandangan kita. Kita harus mengarahkan langkah-langkah kita. Dari yang tadinya kita berjalan kepada kejahatan, dari yang tadinya kita berjalan dalam kegelapan. Bahkan ada orang-orang yang sangat panik, ya kan, untuk mengalami berkat di dunia. Ada orang yang sampai pergi ke orang pintar, ada orang yang pergi ke dukun. Tetapi Alkitab bilang itu semua gak diperkenankan oleh Tuhan. Rahasia Alkitab bagaimana supaya kita diberkati? Ayo kita berpaling kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan kita hanya memiliki status Kristen, tetapi kita tunjukkan arah hidup kita. Yang tadinya kita suka kasar, sekarang kita jadi lemah lembut. Yang tadinya suka kita gak menghargai orang, tapi sekarang kita menghargai orang. Yang tadinya kita sombong, tapi sekarang kita menghargai Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita mengalami upah dari Tuhan? Maka yang ketiga kita bilang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Barang siapa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh artinya apa? All out. Sungguh-sungguh artinya apa? Segenap hidup. Kenapa ada banyak orang tidak mengalami Tuhan? Karena dia mencari Tuhan, ada di gereja, tetapi sebetulnya hidupnya setengah-setengah. Masih setengah untuk dunia, masih setengah untuk Tuhan. Ya kan? Makanya ada lagu dangdut bilang, hai cintaku terbagi 2. Itu orang yang setengah-setengah. Tetapi Alkitab bilang kalau kita mencari Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh. Itu ditunjukkan dengan doa-doa kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh. Saya lihat ada orang berdoa, baru 2 menit udah ngantuk, ya kan? 5 menit udah ngorok. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh penulis kitab Ibrani, kalau kita ingin mengalami upah dari Tuhan, maka sangat sederhana. Alkitab bilang, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Pak, Bu, bangun pagi-pagi, langsung lipat tangan. Bila perlu kita bangun jam 4, kita berdoa. Ya kan? Sebelum ayam berkokok, saudara sudah manggil Tuhan lebih dulu. Dan saya percaya hal itu sangat menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, saya percaya kuasa yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup setiap orang yang percaya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita mengalami upah dari Tuhan? Maka hidup kita harus sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena kita bilang bahwa barang siapa percaya Allah itu ada, maka dia harus berkenan kepada Tuhan. Berarti yang menarik di hati Tuhan bukan hanya lip service. Saudara, kalau bicara soal orang jago mengaku Tuhan, kalau bicara orang sekedar menyanyi, ku mau cinta Yesus, kalau sekedar menyanyi, saya mau dibentuk oleh Tuhan, itu semua bisa. Yang membedakannya ada yang satu yang false, ada yang satu mantap, ada yang satu feels, terserah, ya kan? Tetapi hari ini kita diingatkan untuk mengalami upah dari Tuhan. Yang keempat ini harus berkenan kepada Allah. Jadi bukan sekedar kita melayani Tuhan, bukan sekedar kita ada di gereja, tapi kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita berkenan? Berarti hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya perhatikan dalam Alkitab, ada 2 orang yang disebutkan berkenan. Yang pertama adalah Daud. Tetapi yang kedua, puncak dari keberkenanan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus saat dia dibaptis, maka terdengar suara dari sorga. Bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti kalau kita ingin berkenan, maka hidup kita harus seperti Yesus. Kenapa Yesus ini sangat berkenan? Karena memang di satu sisi memang dia manusia yang selalu mau taat kepada Tuhan.
Dalam setiap penderitaan, Yesus nggak pernah bersungut-sungut. Dia nggak pernah menyalahkan Tuhan dan berkata, Bapak, kok tega banget sih ngutus saya ke dunia, kok saya jadi sengsara? Nggak ada. Tetapi saya perhatikan dalam Alkitab, ketika Yesus menderita, dia tetap mencari kehendak Tuhan. Makanya di Taman Getsemani, Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai yang jadi. Dan ketika Yesus berdoa seperti itu, walaupun di tengah penderitaannya, tapi Alkitab bilang, ada malaikat menampakkan diri dari sorga, memberi kekuatan kepadanya. Bagaimana kita supaya kita meraih janji itu? Bagaimana kita supaya meraih upah itu? Maka yang pertama, harus sungguh-sungguh percaya Allah ada. Yang kedua, maka kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka yang ketiga, maka kita harus sungguh-sungguh berpaling kepada Allah. Dan yang terakhir, sungguh-sungguh berkenan kepada Bapa. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.